Jadi pada saat 2019 atau momentum sebelum COVID-19 itu sektor transportasi saja memiliki kontribusi sampai 200 triliun rupiah lebih. Artinya lebih tinggi dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Nah, apabila ada pelarangan mudik lebaran, tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya, tahun 2020, maka yang terjadi adalah baik sektor jasa angkutan udara, darat maupun laut, ini akan menjadi sektor yang negatifnya akan cukup dalam, masih akan terpukul. Nah, yang paling riskan adalah karena mereka bisa jadi tidak beroperasi selama lebaran, maka yang terjadi adalah mereka terpaksa harus melakukan efisiensi, dan efisiensi yang dikhawatirkan adalah terkait dengan PHK sepihak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan transportasi kepada karyawannya. Nah, di sini titik rentannya sektor transportasi yang harapannya kemarin dengan adanya vaksinasi sudah mulai mengalami kenaikan serapan tenaga kerjanya, optimismenya, tapi kemudian dengan adanya pelarangan mudik bisa jadi mereka makin terpuruk dan makin membutuhkan bantuan pemerintah untuk bisa bertahan. Kompensasi bagi perusahaan yang terdampak akibat pelarangan mudik itu sangat penting dan sangat mendesak. Misalnya kompensasi yang paling sederhana di sektor transportasi itu adalah bagaimana caranya perusahaan tidak melakukan PHK kepada karyawannya, tetapi bisa memberikan perlindungan kepada karyawan dengan cara pemerintah memberikan bantuan subsidi upah. Nah, bantuan subsidi upah untuk sektor transportasi itu minimum sekali kepada pekerjanya setidaknya mendapatkan 3-5 juta rupiah per bulan. Jadi fenomenanya sangat kritis, jadi mulai dari bulan Mei kemudian sampai Juni bahkan, nah ini bisa mendapatkan bantuan subsidi upah secepatnya dari pemerintah. Kemudian berikutnya lagi untuk perusahaan di transportasinya sendiri, ini harusnya diberikan beberapa keringanan seperti perpanjangan relaksasi, restrukturisasi pinjaman dari perbankan apabila mereka juga meminjam juga kepada bank BUMN, harusnya mendapatkan prioritas perpanjangan kemudahan kredit ya, atau relaksasi pinjaman. Begitu juga misalkan bisa menggunakan skema subsidi bunga spesifik kepada perusahaan transportasi. Ada juga kemudian memberikan bantuan dana talangan misalnya kepada perusahaan-perusahaan jasa transportasi. Tapi jangan terlalu lama karena harapannya setelah mudik selesai, ada vaksinasi, kemudian juga masyarakat mulai bergerak lagi untuk melakukan mobilitas dengan catatan protokol kesehatannya lebih baik. Nah, jadi ini hanya bantuan sementara untuk mengkompensasi kehilangan pendapatan selama pelarangan mudik lebaran. Pelarangan mudik lebaran ini akan berdampak sangat luas ke berbagai sektor, mulai dari transportasi, perhotelan, makanan, minuman, hingga sektor industri manufaktur. Apalagi momentum lebaran adalah momentum yang ditunggu, karena relatif biasanya omset penjualan di sektor usaha ini lebih tinggi daripada bulan-bulan yang biasa atau bulan di luar dari fenomena mudik lebaran. Ketika ada pelarangan ini, maka ini akan berdampak juga kepada serapan tenaga kerja. Karena biasanya banyak perusahaan, termasuk juga retail, perdagangan, itu melakukan rekrutmen tambahan pekerja untuk mengantisipasi lonjakan permintaan pada saat Ramadan hingga fenomena mudik lebaran. Tapi karena ada pelarangan mudik ini, maka banyak perusahaan yang masih berpikir ulang untuk melakukan rekrutmen pegawai baru. Karena adanya tekanan khususnya di daerah-daerah terhadap konsumsi rumah tangga. Ini akan berpengaruh juga pada pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua, di mana pertumbuhan ekonomi diperkirakan masih akan mengalami perlambatan. Kalaupun tumbuh positif, bisa 1-2% year on year atau secara tahunan itu sudah sangat baik, sangat positif. Nah, tapi banyak hal yang membuat fenomena pelarangan mudik lebaran ini sebagai terhambatnya aliran uang, karena biasanya THR itu diberikan baik kepada ASN maupun kepada pegawai swasta, kemudian ditransfer ke daerah. Tapi dengan adanya pelarangan mudik lebaran, uang akan banyak beredar di daerah Jabodetabek atau kota-kota besar. Jadi ini juga akan menghambat aliran uang yang biasa diterima di daerah-daerah untuk menumbuhkan sektor-sektor usaha baru, khususnya UMKM. Dengan adanya pelarangan mudik lebaran, dampaknya akan terasa pada sektor yang paling besar,
salah satunya adalah konsumsi rumah tangga, sehingga efek kepada pertumbuhan ekonomi diperkirakan masih akan mengalami tekanan di kuartal kedua. Kemudian kita bicara juga secara spesifik ya terkait dengan uang beredar, itu akan terkonsentrasi lebih ke Jabodetabek. Apalagi pemerintah misalkan memberikan subsidi ongkir untuk e-commerce. Kita tahu bahwa ini hanya terjadi kenaikan penetrasi e-commerce di tempat-tempat di mana koneksi internetnya sudah bagus. Jadi ini belum tentu bisa mengkompensasi kehilangan ekonomi daerah dari terhambatnya peredaran uang karena ada fenomena pelarangan mudik lebaran. Jadi uang akan berputar-putar di daerah Jabodetabek. Sementara itu di daerah pertumbuhan ekonomi akan semakin timpang karena tidak mendapatkan suplai uang yang mencukupi. Dan ini akan berdampak pada pemulihan ekonomi yang nggak merata. Jadi Jabodetabek pemulihan ekonominya bisa lebih cepat, sementara di daerah pertumbuhan ekonominya akan relatif lebih melambat. Apalagi daerah-daerah yang berkaitan dengan destinasi pariwisata, seperti Bali dan Nusa Tenggara. Kemudian kita melihat pertumbuhan ekonomi diproyeksikan bisa tumbuh 1-2% di kuartal kedua 2021 merupakan sebuah prestasi. Jadi tumbuh positif sedikit saja sudah merupakan prestasi. Tapi ini kemungkinan besar tidak terjadi kecuali pemerintah melakukan stimulus secara besar-besaran kepada pelaku usaha yang terdampak dan para pekerja yang terdampak, termasuk yang ada di daerah-daerah.